Di pinggir desa Karyamulya berdiri sebuah rumah tua peninggalan zaman kolonial yang konon menyimpan banyak misteri. Rumah itu diwariskan kepada Surya, seorang pemuda perantau yang baru saja kehilangan ayahnya. Tak banyak yang Surya tahu tentang keluarganya, selain bahwa mereka selalu hidup berkecukupan. Ketika kembali ke desa, ia disambut oleh suasana dingin dan tatapan curiga para tetangga. Mereka menyebut rumah itu sebagai tempat yang membawa keberuntungan gelap. Setelah malam pertama di rumah warisan itu, Surya mulai mendengar suara-suara aneh. Seperti suara anak kecil tertawa pelan, langkah kaki mungil berlari-lari di lantai kayu, dan bisikan lirih yang tak jelas dari balik dinding. Ia mencoba mengabaikannya, mengira hanya halusinasi akibat kelelahan. Namun semakin hari, suara-suara itu makin nyata. Puncaknya, ia menemukan tumpukan uang di dalam lemari tua yang tidak pernah ia buka sebelumnya. Surya mencoba menghitung uang itu lembar demi lembar dengan jantung berdebar. Totalnya puluhan juta rupiah. Padahal ia yakin tidak ada yang menaruh uang di rumah kosong ini. Keesokan harinya, uang itu kembali bertambah. Seolah ada yang sengaja menyuplai dari tempat tak terlihat. Rasa penasaran mengalahkan logika dan Surya mulai menelusuri asal-usul rumah itu dari buku harian ayahnya. Di sana tertulis satu kalimat yang menggetarkan. Jangan bangunkan anak-anak kecil di lantai bawah. Ia menyusuri lantai bawah rumah yang selama ini terkunci. Saat berhasil membongkarnya, bau anyir menyambutnya, bersama ruangan gelap dengan benda-benda ritual. Di sudut ruangan itu ada patung kecil anak-anak berjajar rapi, seperti tengah menunggu perintah. Di dinding tertulis dengan arang, mereka hidup untukmu, bila kau beri makan jiwamu. Surya gemetar. Tapi ada dorongan dalam dirinya untuk mengetahui lebih jauh. Ia merasa telah membuka pintu dunia yang tak bisa ditutup kembali. Pada malam harinya, suara anak-anak itu kembali terdengar. Kali ini jelas. Main yuk, Kak Surya. Ketika ia membuka mata, sosok kecil tanpa rambut, bermata hitam pekat, berdiri di ujung tempat tidurnya. Tubuh mungil itu tersenyum aneh, dan dalam sekejap menghilang seperti kabut. Pagi harinya, Surya kembali menemukan uang. Kali ini di dapur. Semakin banyak uang muncul, semakin sering suara anak-anak itu bergema di telinganya. Surya merasa tergoda dan takut dalam waktu bersamaan. Ia tahu ada yang tidak beres, tapi godaan harta itu terlalu besar untuk ditolak. Dalam seminggu, ia sudah membeli motor baru, memperbaiki rumah, dan mulai mendapat perhatian warga. Tetangga-tetangga yang dulu curiga, kini mulai ramah, bahkan iri. Namun, di balik semua itu, Surya mulai merasakan tatapan-tatapan kecil dari sudut gelap rumah. Seolah tuyul-tuyul itu menuntut lebih dari sekadar tempat tinggal. Dalam mimpi, Surya didatangi seorang lelaki tua berjubah hitam yang menyuruhnya memberi makan para tuyul. Ia terbangun dalam keadaan berkeringat dan menemukan darah ayam di depan pintu kamarnya. Meski tak paham maksudnya, ia mulai mengikuti naluri, mengorbankan sesuatu. Ia menyembelih ayam, menaruh darahnya di altar bawah tanah. Malam itu suara tawa tuyul terdengar lebih riang dan keras. Uang yang muncul makin banyak, bahkan sampai mengisi lemari-lemari kosong. Namun di balik kekayaan itu, Surya mulai merasa kehilangan dirinya sendiri. Wajahnya pucat, tidurnya tak pernah nyenyak, dan ia mulai bicara sendiri.
Ia tahu ini bukan warisan biasa. Ia telah melanjutkan perjanjian yang tak pernah ia sepakati, tetapi sudah ditulis dalam darah oleh ayahnya dahulu. Dan kini giliran Surya untuk menanggungnya. Suatu hari, seorang teman lama dari Jakarta datang berkunjung. Rino, sahabat Surya sejak kuliah. Rino heran melihat perubahan drastis pada Surya. Penampilannya mewah, tapi auranya murang. Saat menginap semalam, Rino mendengar suara anak-anak bermain tengah malam. Padahal tidak ada anak kecil di rumah itu. Ia mengajak Surya bicara serius keesokan paginya. Namun Surya hanya tersenyum datar. Rino mulai menyelidiki sejarah rumah itu di kantor desa. Ia menemukan bahwa keluarga Surya dikenal sebagai penjaga kekayaan gaib sejak 2 generasi. Tak pernah ada yang hidup lama di rumah itu lebih dari 10 tahun. Ia mencoba memperingatkan Surya. Tapi temannya itu sudah seperti orang terhipnotis. Rino memutuskan untuk pergi dengan perasaan tak enak dan keyakinan bahwa Surya sedang berjalan menuju jurang tak kasat mata. Seminggu setelah kepergian Rino, Surya kembali bermimpi buruk. Kali ini ia melihat dirinya dikelilingi oleh tuyul-tuyul yang menangis dan berteriak minta bayaran lebih. Di altar bawah tanah, tulisan-tulisan baru muncul sendiri di dinding, penuh simbol dan darah kering. Ia tahu ini adalah peringatan. Tuyul-tuyul itu mulai lapar, bukan hanya darah ayam tapi jiwa manusia. Satu persatu, ayam di kandangnya mati misterius. Lalu kucing tetangga ditemukan tak bernyawa di depan pagar rumah Surya. Ia mulai menyadari, jika tidak memberi tumbal baru, maka ia sendiri yang akan dimakan. Dalam ketakutan, ia menaruh seekor kambing muda di ruang bawah tanah, lalu membaca doa-doa yang ia temukan dari buku ritual ayahnya. Malam itu sunyi, sangat sunyi seperti napas dunia berhenti sesaat. Sejak ritual kambing itu, Surya mulai melihat sosok perempuan berjubah putih dalam tidurnya. Wajahnya kabur, suaranya seperti gema dari gua yang dalam. Tapi pesannya jelas, tinggalkan rumah ini sebelum kau menjadi salah satu dari mereka. Surya merasa tercekik tiap kali bangun, seolah lehernya ditekan dari dunia lain. Namun, begitu melihat lembar demi lembar uang baru di ruang tamu, semua ketakutan itu terhapus oleh nafsu. Perempuan itu terus datang, setiap malam, semakin marah dan jelas. Ia memperingatkan tentang anak-anak gaib yang akan berubah liar jika tidak dikendalikan. Tapi Surya kini seperti terbelah dua. Satu bagian ingin berhenti, tapi bagian lainnya haus akan kekayaan instan. Ia mulai mengabaikan mimpi itu dan beralih kepada ritual-ritual baru yang lebih kelam. Kini, ia tak sekadar memberi darah. Ia mulai belajar memanggil. Malam Jumat Kliwon, Surya melakukan pemanggilan pertamanya secara sadar. Dengan lilin hitam, darah kambing, dan mantra dari buku ayahnya, ia memulai ritual di ruang bawah tanah. Udara menjadi berat, suara tawa anak-anak makin nyaring, dan dari kegelapan muncul sesosok tuyul lebih besar dari sebelumnya. Tuyul itu memiliki mahkota kecil dari tulang, dan matanya menyala merah. Makhluk itu tidak bicara, tapi langsung mengelilingi Surya, menyentuh lantai, dan seketika uang kertas muncul di sekeliling. Surya gemetar, namun bahagia. Ini adalah bentuk kekuatan tertinggi. Tuyul-tuyul kecil menari di sekeliling yang besar, seperti pasukan menyambut rajanya. Namun sejak saat itu,
Surya tak bisa lagi tidur. Dalam mimpinya, ia selalu melihat tubuhnya sendiri terikat di altar dengan tuyul-tuyul menari di atas dadanya. Desa Karya Mulia digegerkan oleh hilangnya seorang anak kecil bernama Tio. Ia terakhir terlihat bermain di dekat pagar rumah Surya. Orang tuanya melapor ke kepala desa dan pencarian pun dilakukan. Surya ikut membantu secara formal. Tapi di balik wajahnya yang prihatin, ia tahu sesuatu yang tidak ia berani akui. Malam sebelum Tio hilang, Surya kembali melakukan ritual baru. Ketika ia turun ke ruang bawah tanah esok harinya, ia melihat bekas kaki kecil di lantai tanah bercampur darah sedar. Tuyul-tuyul menari sambil tertawa, lebih nyaring dan menyeramkan dari biasanya. Di pojok ruangan muncul mainan milik Tio yang dulu sering dibawa kemana-mana. Surya ingin muntah, tapi tak bisa. Ia sudah terjerat dalam jaring kekayaan dan tumbal yang menuntut lebih dalam. Surya mulai dihantui oleh wajah Tio. Wajah itu muncul di cermin, di air sumur, bahkan di balik tirai jendela. Tuyul-tuyul pun berubah. Mereka kini tak hanya tertawa, tapi juga menggigit, mencakar dan menarik rambutnya saat tidur. Ia mencoba menghentikan ritual, tapi tak bisa. Setiap kali ia menolak memberi tumbal, uang-uangnya berubah menjadi abu keesokan harinya. Ia mendatangi seorang dukun tua di desa sebelah, berharap ada jalan keluar, tapi sang dukun hanya berkata, "Kau telah diberi, maka kau harus memberi. Harta dari anak gaib tidak gratis, nak." Surya sadar, hidupnya bukan lagi miliknya sendiri. Ia telah menjual jiwanya dan kini menjadi boneka dari makhluk-makhluk kecil yang selalu tertawa dalam kegelapan. Surya mulai menulis di dinding kamarnya dengan arang kata-kata aneh yang bahkan ia sendiri tak mengerti. Setiap malam, tulisan itu bertambah dengan sendirinya, seolah tangannya digerakkan oleh kekuatan lain saat ia tertidur. Tembok rumahnya kini penuh mantra, doa terbalik, dan simbol-simbol tuyul. Ia coba hapus, tapi tulisan itu selalu kembali, seperti dosa yang tak bisa dihapus, hanya bisa dibayar dengan darah. Semakin lama, Surya menyadari bahwa ia tak lagi merasa bersalah. Ketakutannya perlahan berubah menjadi ketagihan. Ia merasa seperti raja kecil yang bisa memanggil uang kapanpun ia mau, selama ada tumbal. Namun, di balik egonya, masih ada suara perempuan berjubah putih yang terus berbisik. "Setiap anak yang kau beri akan jadi anakmu yang kelak menjemputmu." Surya pura-pura tak dengar, menenggelamkan dirinya dalam kemewahan semu. Suatu malam, sosok lelaki tua berjubah hitam datang lagi dalam mimpinya. Kali ini lebih dekat dan berbicara dengan suara yang seperti bisikan ribuan ular. Ia menawarkan Surya sebuah perjanjian baru. Lebih banyak uang, lebih cepat datang, tapi dengan harga yang lebih gelap. Tumbalnya bukan lagi binatang atau anak-anak, melainkan keluarga sendiri. "Berikan darah yang paling dekat," katanya. Surya terbangun dengan napas tersengal dan wajah kakaknya, Maya, terlintas di kepalanya. Ia mencoba menyingkirkan pikiran itu, tapi setiap sudut rumah kini memperlihatkan bayangan Maya berdarah. Tuyul-tuyul kini lebih agresif, menunjuk-nunjuk foto keluarganya, terutama sang kakak. Hati Surya berontak, tapi pikirannya mulai lemah oleh nafsu. Ia mulai bertanya, apakah ini satu-satunya jalan untuk bertahan? Maya, kakaknya, tiba-tiba datang dari Bandung, membawa kabar bahwa ibu mereka sakit keras dan ingin bertemu Surya. Maya heran melihat rumah yang dulu suram kini begitu mewah.
Ia juga melihat perubahan pada adiknya. Dingin, tak banyak bicara, dan matanya seperti menyimpan rahasia gelap. Malam harinya, Maya mendengar suara aneh dari bawah rumah, seperti anak kecil menangis. Ia mencoba mengecek, tapi Surya melarang keras. "Ada tikus besar di bawah, jangan ganggu," katanya sambil tertawa aneh. Maya makin curiga dan diam-diam menyusuri ruang bawah tanah saat Surya tertidur. Apa yang ia lihat membuatnya menjerit. Altar penuh darah, boneka rambut manusia, dan patung-patung tuyul menatap tajam. Maya langsung lari keluar rumah. Tapi langkahnya tak sampai jauh sebelum pingsan di depan pintu. Maya terbangun di dalam kamarnya, dengan Surya duduk di kursi, menatap kosong. "Kau tak boleh pergi, Kak. Mereka sudah memilihmu," katanya dengan suara datar. Maya ketakutan, tapi mencoba membujuk adiknya agar sadar. Ia menangis, mengingatkan kenangan masa kecil, masa-masa mereka bermain layangan bersama, dan janji Surya untuk melindunginya. Mata Surya berkaca-kaca, tapi tak lama kemudian tatapannya kembali dingin. Dalam hati, Surya mulai berperang dengan dirinya sendiri. Jiwa lamanya mencoba melawan kekuatan gaib yang menekannya. Tuyul-tuyul muncul di dinding, berbisik, memaksa, dan mengancam. Jika ia melepaskan Maya, maka ia akan kehilangan semua yang telah ia bangun. Tapi jika ia lanjut, maka ia bukan lagi manusia. Surya berteriak sendiri di tengah malam. Suara kacau antara kesedihan dan kemarahan. Esok harinya, Maya telah pergi, atau lebih tepatnya hilang. Warga desa tak melihatnya meninggalkan rumah Surya. Surya hanya mengatakan, dia sudah kembali ke Bandung. Tapi tidak ada kabar. Tidak ada jawaban saat keluarganya mencoba menghubungi Maya. Sementara itu, uang yang muncul di rumah Surya makin banyak, memenuhi lemari, bahkan berjatuhan dari langit-langit. Namun, senyum Surya makin hilang. Ia sering bicara sendiri. Kulitnya mulai pucat kehijauan dan matanya merah seperti tak tidur seminggu. Rumahnya kini terasa seperti gua kematian, dingin, sunyi, dan penuh bisikan. Orang-orang desa mulai menjauh lagi, tak ada yang berani bertamu. Surya mulai sadar, ia tak bisa kembali, dan pintu menuju hidup lamanya telah tertutup selamanya. Esok harinya, Maya telah pergi, atau lebih tepatnya hilang. Warga desa tak melihatnya meninggalkan rumah Surya. Surya hanya mengatakan, dia sudah kembali ke Bandung. Tapi tidak ada kabar. Tidak ada jawaban saat keluarganya mencoba menghubungi Maya. Sementara itu, uang yang muncul di rumah Surya makin banyak, memenuhi lemari, bahkan berjatuhan dari langit-langit. Namun, senyum Surya makin hilang. Ia sering bicara sendiri. Kulitnya mulai pucat kehijauan dan matanya merah seperti tak tidur seminggu. Rumahnya kini terasa seperti gua kematian, dingin, sunyi, dan penuh bisikan. Orang-orang desa mulai menjauh lagi, tak ada yang berani bertamu. Surya mulai sadar, ia tak bisa kembali, dan pintu menuju hidup lamanya telah tertutup selamanya. Surya mulai batuk darah setiap pagi. Kadang
Darah itu membentuk huruf-huruf yang tak ia pahami di lantai. Tuyul-tuyul kini muncul siang hari. Duduk di pojok ruang tamu, menatapnya diam. Harta masih terus datang, tapi tubuh Surya makin ringkih. Ia sadar bahwa pesugihan ini bukan sekadar kontrak harta, tapi juga penyedotan jiwa perlahan-lahan. Dari buku ritual ayahnya, Surya membaca satu kalimat yang membuat bulu kuduknya meremang. Setiap kekayaan dari gaib akan dibayar dengan jiwa pemiliknya pada akhirnya. Ia melihat bayangannya di cermin, bukan lagi manusia seutuhnya. Matanya hitam legam, bibirnya pucat, dan rambutnya rontok. Ia mencoba melarikan diri dari desa malam itu juga, tapi selalu kembali ke depan rumah. Rumah itu sudah mengikat darahnya. Surya mulai menulis surat, bukan untuk orang tua, bukan untuk teman, tapi untuk siapapun yang mungkin suatu hari memiliki rumah itu. Ia menyimpan surat itu di balik batu bata longgar di ruang bawah tanah. Dalam suratnya, ia mengaku semua tentang tuyul, tumbal, uang, dan dosa yang tak terhitung. Ia menulis dengan darahnya sendiri, berharap surat itu menjadi peringatan. Jangan lanjutkan warisan ini. Jika kau temukan uang tanpa sebab, bakarlah. Jangan panggil mereka, jangan beri makan, atau kau akan menjadi aku. Kalimat terakhir dalam surat itu ditulis dengan gemetar. Ia menangis saat menyelesaikannya, sadar bahwa hanya itu warisan sejatinya, peringatan, bukan kekayaan. Tapi tuyul-tuyul tak suka tulisan itu, dan malam itu mereka menggigit Surya hingga ia demam tinggi. Tubuh Surya semakin melemah dan ia hanya bisa terbaring di kasur, dikelilingi uang yang tak berarti lagi. Tuyul-tuyul duduk di sekeliling ranjangnya seperti menanti kematian seorang raja yang gagal. Mereka tak tertawa lagi, hanya menatap kosong, kadang menangis seperti anak-anak sungguhan. Kadang Surya melihat Maya di antaranya. Dengan mata penuh luka, bibirnya berbisik lirih. Kau telah menukar segalanya. Tak ada yang datang menjenguk. Rumah Surya kini dijauhi bahkan oleh tikus. Hujan turun berhari-hari dan listrik di rumah itu padam permanen. Dalam kegelapan, Surya memeluk setumpuk uang yang dingin dengan tubuh menggigil dan napas sesak. Ia tahu waktunya tinggal sedikit, tapi ia juga tahu kematiannya bukan akhir, hanya awal dari peran barunya sebagai salah satu dari mereka. Pada malam Jumat Kliwon, Surya meninggal dunia. Tak ada yang tahu kapan pasti waktunya. Jasadnya ditemukan seminggu kemudian oleh petugas desa yang curiga. Wajahnya membiru, matanya terbuka lebar, dan tangan kirinya mencengkeram uang yang kini sudah membusuk. Rumah itu kembali kosong, tapi aura kelamnya lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa warga mengaku melihat bayangan Surya di jendela. Namun yang paling mengerikan, patung tuyul di ruang bawah tanah kini bertambah satu. Patung itu menyerupai wajah Surya dengan mata merah menyala. Sebuah legenda baru mulai beredar di desa. Kini anak-anak gaib itu punya bapak manusia.
Dan Surya, sang pewaris kekayaan haram, menjadi abadi dalam kegelapan yang ia sendiri undang. Setahun setelah kematian Surya, rumah tua itu tetap dibiarkan kosong. Warga hanya lewat di depan pagar dengan cepat dan anak-anak dilarang bermain di sekitar situ. Namun, pada suatu hari, datang seorang pria muda bernama Aldi, sepupu jauh Surya, yang mendapat surat warisan. Ia datang dari Jakarta, tidak tahu menau soal sejarah rumah itu. Dalam surat wasiat yang ditinggalkan pengacara, tertulis, "Terimalah rumah ini dan gunakanlah dengan bijak." Aldi melihat rumah itu sebagai peluang. Murah, luas, dan strategis untuk dijadikan villa atau tempat usaha. Ia tertarik pada hiasan antik dan suasana misteriusnya, menganggap cerita hantu hanya bualan desa. Beberapa warga memperingatkannya, tapi Aldi tak menggubris. Ia bahkan tertawa saat disebut ada anak-anak gaib yang mendiami rumah itu. "Kalau mereka suka main, ya biar sekalian jadi pemandu wisata horor," katanya enteng. Saat merenovasi ruang bawah tanah, pekerja bangunan menemukan batu bata longgar. Di baliknya tersembunyi surat tua yang hampir hancur dimakan lembab. Aldi membacanya perlahan, ngeri saat sadar tulisan itu menggunakan darah sebagai tinta. Kalimat terakhir membuat tengkuknya dingin. "Jangan lanjutkan warisan ini. Jika kau temukan uang tanpa sebab, bakarlah." Tapi surat itu justru membuatnya makin penasaran. Alih-alih takut, ia menganggap itu bagian dari permainan gaib yang bisa mendatangkan viralitas. Ia mengunggah isi surat itu ke media sosial dan postingannya langsung ramai. Komentar bermunculan, dari yang menyeramkan sampai yang mengolok-olok. Aldi tersenyum puas. Ia tak tahu bahwa malam itu suara langkah kecil mulai terdengar di loteng rumah. Suara yang sama yang dulu membuat Surya gemetar. Setelah surat dibuka dan dibaca, energi lama rumah itu kembali aktif. Tuyul-tuyul yang selama ini tertidur bangkit dari persembunyian. Aldi mendengar suara tawa anak-anak di tengah malam, dan jejak kaki kecil muncul di lantai berdebu. Pertama-tama ia menganggapnya mimpi. Tapi ketika uang muncul di dalam lemari dapur, ia mulai curiga. Dan juga tertarik. Dalam beberapa hari, uang itu terus bertambah. Pecahan ratusan ribu muncul di bawah bantal, di dalam laci, bahkan terselip di sela-sela tembok. Aldi terkejut, tapi tidak takut. Ia merasa seperti pemenang lotre tak sengaja. Ia tidak tahu bahwa membuka surat itu berarti menerima perjanjian yang belum selesai. Dan tuyul-tuyul telah kembali mencari ayah baru mereka. Aldi mulai sering mendengar suara di kamarnya, terutama menjelang subuh. "Main Kak Aldi, ayo main," katanya dengan suara serak pelan. Saat membuka mata, ia melihat bayangan kecil berdiri di dekat pintu, diam seperti patung. Saat lampu dinyalakan, bayangan itu hilang, hanya menyisakan jejak kaki kecil yang berlumpur. Setiap kali kejadian ini terjadi, keesokan harinya, uang di dompet Aldi bertambah. Ia mulai menyadari pola. Semakin ia membiarkan suara-suara itu, semakin besar jumlah uang yang muncul. Awalnya, ia merasa risih, tapi lama-lama terbiasa. Tuyul-tuyul itu seperti
memberi tanda-tanda cinta gelap yang tak bisa dimengerti. Namun, malam demi malam, bisikan itu berubah jadi tuntutan. Untuk meredakan keganjilan, Aldi membeli boneka, mobil-mobilan, dan mainan anak lainnya, lalu menaruhnya di ruang bawah tanah. Ajaibnya, malam itu sunyi, tak ada suara, tak ada bayangan. Ia merasa berhasil menjinakkan penghuni gaib rumah itu. Uang tetap muncul, dan rumahnya jadi tempat berkah yang misterius. Aldi bahkan mulai menjual barang-barang antik rumah itu untuk mendapat tambahan uang. Namun, pagi berikutnya, salah satu boneka ditemukan robek, dengan darah menetes dari matanya. Aldi panik, tapi berusaha tidak terpancing emosi. Ia menaruh mainan baru lagi dengan sedikit sesajen bunga dan rokok. Tuyul-tuyul kembali tenang. Tapi Aldi lupa satu hal, makhluk gaib tidak pernah puas. Sekali diberi mainan, mereka akan minta mainan hidup berikutnya. Kucing tetangganya ditemukan mati di halaman rumah Aldi. Lehernya tergigit dan tubuhnya mengering seperti disedot. Tak ada yang tahu penyebabnya. Aldi hanya diam, menyembunyikan ketakutannya di balik senyuman di media sosial. Ia mulai sadar, tuyul-tuyul itu telah bangkit sepenuhnya. Dan seperti sebelumnya, mereka mulai meminta korban. Aldi mulai membaca kembali buku-buku ritual tua milik Surya yang ia temukan di loteng. Di sana tertulis bahwa mainan hanyalah tahap awal sebelum tumbal sesungguhnya diminta. Ia mulai takut, tapi sudah terlambat. Uang makin banyak, dan Aldi sudah terlanjur menggunakannya untuk membeli mobil baru dan membangun bisnis. Mundur berarti kehilangan segalanya, dan mungkin nyawanya juga. Pada malam tertentu, Aldi bermimpi masuk ke ruang gelap dikelilingi tuyul-tuyul dan sosok Surya yang kini bermata merah. "Kau adalah aku yang baru," kata Surya sambil menunjuk dada Aldi. Di dadanya muncul tanda seperti simbol kuno, menyala merah. Aldi terbangun dengan keringat dingin dan sakit dada. Tanda itu benar-benar ada, seolah dibakar dari dalam. Kini ia sadar, warisan itu bukan hanya rumah dan uang, tapi juga kontrak gaib. Perjanjian pesugihan tidak pernah benar-benar hilang, hanya berpindah pewaris. Aldi menangis malam itu, tapi uang yang muncul di lantai kamar membungkam suara hatinya. Ia mulai pasrah pada takdir seperti Surya dulu. Tuyul-tuyul itu kini datang bukan untuk bermain, melainkan menuntut bagian mereka dari hidup Aldi. Aldi memiliki kekasih bernama Dina yang suatu hari datang berkunjung dan menginap. Malam pertama, Dina merasa ada yang memeluknya dari belakang saat tidur. Tapi itu bukan Aldi. Ia berteriak, dan Aldi pura-pura tidak tahu. Tuyul-tuyul tidak suka kehadiran Dina. Malam berikutnya, boneka-boneka yang disimpan Aldi berjatuhan satu persatu di depan kamar Dina. Saat Dina mandi, ia mendengar suara anak kecil tertawa di balik tirai kamar mandi. Saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi cermin kamar mandi berembun membentuk tulisan, "Pergi, dia milik kami." Aldi memohon agar Dina pulang lebih cepat. Berdalih ada urusan mendesak. Ia sadar, jika Dina terus tinggal, maka satu-satunya tumbal berikutnya
sudah dipilih oleh makhluk-makhluk kecil itu. Aldi mencoba menghentikan semuanya. Ia menutup altar, membakar surat wasiat Surya, bahkan memanggil ustadz untuk mengusir makhluk gaib dari rumahnya. Namun setiap doa dibacakan, listrik padam, dan ustadz itu langsung muntah darah sebelum sempat menyelesaikan bacaan. Tuyul-tuyul menjerit dari bawah tanah, membuat lantai bergetar. Ustadz itu pergi malam itu juga dan berpesan, rumah ini sudah menjadi bagian alam lain. Dalam keputusasaan, Aldi menggali lubang di ruang bawah, berharap bisa mengubur semua barang-barang ritual. Namun, ia menemukan tulang-tulang kecil yang membusuk, tumbal lama Surya yang masih tertanam. Bau busuk menyelimuti rumah, dan sejak saat itu, Aldi tidak bisa tidur tanpa bermimpi dijemput oleh tangan-tangan mungil yang dingin. Ia sadar, tidak ada yang bisa lari dari kutukan ini. Pada suatu malam yang sunyi, Aldi berdiri di depan cermin besar, memandangi dirinya sendiri yang perlahan berubah. Matanya merah, kulitnya pucat, dan bayangannya tidak bergerak mengikuti tubuhnya. Tuyul-tuyul kini memanggilnya dengan suara manja. Ayah. Ia tak lagi takut. Ia sudah menjadi bagian dari mereka. Rumah itu kembali tenang. Warga hanya melihat Aldi sesekali keluar rumah, tapi wajahnya seperti bukan dirinya. Rumah kembali dijuluki tempat pesugihan. Tapi tak ada yang berani mendekat. Aldi kini menjadi penjaga baru, sama seperti Surya dulu. Dan anak-anak gaib itu, mereka terus menunggu mainan, tumbal, dan harta baru yang bisa mereka berikan. Jika kau cukup berani untuk masuk. 3 bulan setelah Aldi menetap sepenuhnya di rumah itu, warga kembali dikejutkan oleh suara tangisan bayi dari dalam rumah. Namun tak ada seorang pun yang hamil, apalagi melahirkan. Beberapa warga mengaku melihat sesosok perempuan berjalan malam-malam ke arah rumah Aldi, lalu menghilang begitu saja. Konon, suara bayi itu adalah simbol kelahiran makhluk baru di dunia gaib. Hasil dari perjanjian pesugihan tingkat tinggi. Aldi tak menyangkal hal itu. Ia justru menyiapkan kamar khusus untuk bayi tersebut, lengkap dengan ayunan dan mainan-mainan kecil. Tuyul-tuyul mulai datang dalam wujud yang berbeda. Sebagian lebih besar, bahkan ada yang bersayap. Mereka tidak lagi sekadar minta uang. Mereka minta pengakuan sebagai keluarga. Dan Aldi, ia mulai menyebut mereka dengan nama satu persatu, seperti ayah menyapa anak-anaknya. Suatu pagi, SD terdekat mengalami peristiwa mengerikan. 5 murid pingsan bersamaan, lalu bicara dengan suara aneh. Dia memanggil kami, ayah kami di rumah tua. Guru-guru panik dan menyalahkan makanan kantin, tapi dokter tak menemukan penyebab fisik. Dalam beberapa hari, anak-anak yang pingsan itu kembali mengalami kejadian aneh. Menggambar sosok tuyul dan rumah Aldi berulang-ulang. Orang tua murid mendatangi rumah Aldi untuk protes. Tapi begitu melewati gerbang, mereka merasa tubuhnya berat dan ingin muntah. Aldi menyambut mereka dengan senyum kosong, mengatakan, "Mungkin anak-anak kalian sensitif.
mereka bisa melihat lebih jelas. Setelah itu, tak ada lagi yang berani menanyakan apapun. Sekolah pun meminta anak-anak tidak bermain ke arah timur desa, arah rumah tuyul itu. Tanpa sadar, pesugihan tuyul itu mulai menyebar seperti wabah tak terlihat. Satu demi satu warga desa mulai tergoda, terutama mereka yang hidup pas-pasan. Aldi kini dianggap orang pintar oleh beberapa warga gelap mata, mulai membagikan jimat dan sesajen dengan imbalan. Mereka yang ikut berbagi tumbal mendapat bagian kecil dari kemakmuran rumah tuyul. Satu keluarga kaya mendadak setelah sang ayah menghilang misterius di malam hari. Warga lain menemukan uang berserakan di kuburan kakeknya setelah membakar dupa di malam Jumat. Tuyul-tuyul itu seperti anak-anak nakal, senang bermain di banyak tempat. Tapi di balik semua itu, setiap orang yang menerima hadiah dari mereka akan kehilangan sesuatu, akal sehat, atau jiwa keluarganya. Alam desa mulai menunjukkan ketidakseimbangan. Sungai yang dulunya jernih berubah hitam dan bau amis. Pohon besar di tengah desa tumbang tiba-tiba seperti dipukul dari dalam tanah. Hewan ternak sering panik tanpa sebab, dan burung-burung menghilang dari langit desa. Seorang tetua kampung berkata, "Tanah ini marah. Kita telah memberi makan anak-anak yang bukan dari dunia ini." Upaya ritual pembersihan dilakukan oleh beberapa tokoh adat, tapi hasilnya nihil. Bahkan salah satu dukun tua hilang setelah mencoba menyegel rumah Aldi. Kini rumah itu seperti pusat kekuatan yang menghisap kehidupan sekitar. Dan Aldi, ia duduk tenang di ruang tamu, dikelilingi tuyul-tuyul dan patung-patung tua yang kini bisa bergerak sedikit saat malam tiba. Dalam salah satu ritual terdalamnya, Aldi memanggil sosok yang disebut dalam kitab pesugihan sebagai anak pertama dari kegelapan, tuyul tertua dan terkuat. Sosok ini tak berbentuk anak kecil biasa, tapi menyerupai bayi raksasa dengan kulit keabu-abuan dan mata yang tak berkedip. Ia muncul dari lubang dalam tanah, tepat di altar rumah Surya yang lama. Udara menjadi beku, dan tanah bergetar saat ia muncul. Raja tuyul itu tidak bicara dengan kata-kata, melainkan langsung masuk ke dalam kepala Aldi. Ia berkata, "Kau akan menjadi tubuhku di dunia ini, bersiaplah." Aldi tidak bisa menolak, tubuhnya menggigil hebat dan tanda di dadanya kembali menyala. Sejak malam itu, ia berhenti bicara. Tuyul-tuyul lain menunduk saat melewatinya. Aldi bukan lagi manusia. Ia adalah wadah dari makhluk yang jauh lebih tua dari dosa itu sendiri. Dina, mantan kekasih Aldi, bermimpi buruk selama berbulan-bulan. Ia melihat Aldi duduk di kursi besar, dikelilingi anak-anak hitam kecil yang merayap di tubuhnya. Dalam mimpinya, Aldi memanggil namanya, menangis minta tolong. Dina yang masih menyimpan rasa cinta, akhirnya nekat datang kembali ke desa Karya Mulia. Tapi semua orang memperingatkan, "Jangan masuk rumah itu, Dina." Namun ia tetap masuk. Di dalam rumah, ia tak menemukan Aldi. Hanya kegelapan dan suara tawa anak-anak. Di altar, ia melihat foto dirinya dibakar sebagian, dan patung kecil menyerupai wajahnya. Ia lari ketakutan, tapi di luar rumah, semua jalan berubah. Ia tersesat dalam desa yang tiba-tiba asing. Hingga pagi datang dan ia ditemukan tergeletak di sawah. Kehilangan ingatannya sepenuhnya. Desa Karya Mulia perlahan menjadi seperti dunia lain. Jam-jam di rumah warga rusak serentak.
matahari terbit lebih lambat dan tenggelam lebih cepat. Waktu tak berjalan wajar, seakan dikendalikan oleh sesuatu di pusat desa, rumah Aldi. Beberapa warga mulai bermimpi hal yang sama, yaitu upacara pengangkatan raja kecil di dalam rumah tua itu, disaksikan makhluk-makhluk mengerikan. Tak lama kemudian, orang-orang mulai pergi meninggalkan desa. Hanya mereka yang sudah terikat dalam pesugihan yang memilih bertahan, meski dengan wajah pucat dan mata kosong. Jalan keluar dari desa seperti ditutup kabut yang tak bisa ditembus. Sebuah legenda baru pun lahir, bahwa Karya Mulya bukan lagi desa manusia. Ia telah menjadi kerajaan dari anak-anak gaib yang tak pernah tidur. 7 hari setelah upacara besar gaib itu, seorang bayi ditemukan di depan pintu rumah Aldi. Bayi itu tidak menangis, hanya tersenyum dengan mata merah menyala. Ia diangkat Aldi sebagai putra mahkota. Tuyul-tuyul merayakan kehadirannya dengan menari-nari di sekitar rumah, dan uang mengalir lebih deras dari biasanya. Tapi bayi itu tumbuh cepat. Dalam seminggu, ia sudah bisa berdiri dan bicara dalam bahasa kuno. Aldi menyiapkan ruang khusus untuk anak itu, dan setiap malam mereka melakukan ritual bersama. Bayi itu adalah inkarnasi dari kekuatan lama, simbol bahwa pesugihan ini akan berlanjut dalam bentuk baru. Dan dengan itu, keturunan Aldi bukan hanya biologis, tapi juga spiritual. Ia telah melahirkan penerus kerajaan kegelapan. Sejak saat itu, rumah itu tidak lagi disebut rumah tuyul, tapi istana anak iblis. Tanpa diduga, langit di atas desa berubah menjadi merah darah. Kilat menyambar tanpa hujan, dan tanah berguncang seperti hendak menelan segalanya. Seorang pertapa tua dari gunung seberang turun, mencoba menghentikan kutukan itu. Ia membawa pusaka tua dan mencoba menyegel rumah Aldi dengan nyawanya sendiri. Ia membaca mantra sambil membakar dupa terakhir dari leluhur tanah Jawa. Namun, rumah itu menolak. Dari dalam muncul suara ribuan tuyul menjerit dan api menyala dari tanah, membakar tubuh pertapa itu hingga menjadi abu. Tapi sebelum mati, ia berhasil menyegel altar di bawah tanah untuk sementara. Malam itu, rumah Aldi tampak gelap total dan tuyul-tuyul menghilang sesaat. Warga merasa waktu kembali berjalan normal, tapi semua tahu ini hanya jeda, bukan akhir. Beberapa tahun kemudian, desa Karya Mulya kembali tenang, tapi rumah tua itu tetap berdiri sunyi. Orang-orang bilang Aldi hilang, tapi tak ada yang melihat mayatnya. Hanya sesekali terdengar suara anak kecil dari dalam rumah, tertawa atau menangis. Kadang cahaya lilin terlihat dari jendela, meski rumah itu tak berpenghuni. Polisi pernah menyelidiki, tapi kehilangan arah begitu masuk pagar rumah. Legenda tentang pesugihan tuyul tak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya berpindah bentuk, berganti pewaris dan terus menunggu orang baru yang tamak akan kekayaan instan. Rumah itu masih ada, dan suatu hari bisa saja surat warisan kembali dikirim. Mungkin ke kamu. Dan jika suatu saat kamu menemukan uang tanpa sebab, ingatlah, harta dari anak gaib selalu menuntut jiwa.